terbangun dari mabuk dan menyadari di sisinya ada wanita yang tidak dia kenal. Pria ini berusaha tenang dan tidak panik, karena kalau dia canggung, maka orang di samping juga akan canggung. Dia terkejut, dengan sekali tendangan dia terjatuh dari ranjang. Wanita ini kaget dan bingung. Apa yang terjadi? Mengapa baju saya koyak? Pria pun berusaha menjelaskan, tetapi wanita ini tidak ingin mendengarnya. Dia pun mendekati si pria, memberikan bajunya, membuka jendela, dan ingin melompat. Untung saja pria ini cepat menariknya kembali. Sekalipun kamu melompat ke sungai, masalah juga tidak akan selesai. Setelah kejadian itu, mereka pun saling bertukar kartu nama. Karena tidur bersama semalaman, kejadian itu pun tidak terelakkan. Setelah melakukan sesuatu di luar, Daesu pun pergi ke kantor. Teman kerjanya memberitahukan, kalau di atas ada yang sedang menunggunya. Tanpa banyak berpikir, dia pun naik ke atas. Dan dihajar. Iya benar, 3 pria ini adalah mafia. Mereka adalah kakaknya si wanita. Dengan marah, mereka meminta pria ini menulis surat pernyataan. Tujuannya jelas, ingin pria ini bertanggung jawab atas adik mereka. Pria ini berkata kalau dia tidak bisa menulis. Maka kakak tertualah yang memberikan instruksi. Saya dan wanita ini. Pada tanggal 2 di bulan 5 jam 3 dini hari. Melakukan hubungan. 3-5 putaran. Bukankah ini cukup jelas dan sederhana? Kakak tertua dengan rokok di telinganya. Orangnya cukup fleksibel. Pria ini pun hanya bisa menurut. Menuliskan satu persatu kesalahannya. Tapi yang tidak terpikir olehnya. Ternyata ini adalah konspirasi. Pria ini bernama Daesu. Dia adalah lulusan terbaik di Universitas Seoul. Kaya dan berbakat. Membuat dia dipandang oleh atasan. Sedangkan si wanita, Jin Kyo adalah putri kesayangan pemimpin geng Zhang. Walaupun keluarganya kaya dan mempunyai kekuasaan, tetapi mereka orang yang tidak mempunyai budaya. Terutama 3 anak laki-laki Tuan Zhang. Mereka memanfaatkan Daesu, membuat dia mabuk dan tidur seranjang. Semuanya sudah mereka rencanakan. Menggunakan cara ini untuk menghalangi Daesu. Tetapi mereka tidak tahu kalau Daesu sudah memiliki seseorang. Kekasih yang telah lama bersamanya. Demi menutupi masalah ini dari kekasihnya, Daesu pun memkari Jin Kyo. Dia meminta Jin Kyo memeriksakan diri ke rumah sakit. Membuktikan kalau dia tidak bersalah. Apa yang harus diperiksa? Saya tidak mengerti. Jin Kyo pun langsung memberikan satu tamparan. Itu. Apakah sangat penting? Apakah menurutmu tidak penting? Sudah mendapatkan keuntungan dari kejadian itu. Setelah Jin Kyo marah kepada Daesu, Jin Kyo pun pergi meninggalkan Daesu. Lalu dia berpikir kembali, apa yang Daesu katakan ada benarnya. Dia pun mencari alamat Daesu. Jin Kyo pun setuju dengan Daesu untuk memeriksakan diri. Tetapi dengan syarat, setelah mendapatkan bukti, Daesu harus ikut Jin Kyo pulang dan menjelaskan. Daesu pun menyetujuinya. Menggenggam tangan Jin Kyo dan menempelkan di wajahnya. Apapun yang dilakukan pria ganteng, selalu romantis. Kalau saja yang melakukannya pria jelek, pasti dibunuh. Karena Jin Kyo kerja di rumah sakit, dia pun dengan cepat mendapatkan laporannya, lalu membawa Daesu pulang ke kampung halamannya. Tapi Daesu tidak menyangka, sesampainya di sana, dia pun menjadi terkenal. Di depan gerbang ada suara gong, genderang dan petasan sudah menunggu mereka. Banyak orang menyambut mereka. Awan putih akan menitikkan air mata. Tanah hitam pun akan menangis. Dan Daesu pun dibawa pulang ke rumah. Walaupun Tuan Zhang telah melihat hasil laporannya, Tuan Zhang tidak akan melepaskan pria berbakat ini. Daesu pun tidak terima. Dia menemui teman sekolahnya yang seorang pengacara. Temannya bersumpah akan mengungkap kebenaran untuknya. Tetapi begitu mendengar nama ayah Jin Kyo, berbicara pun sulit. Akhirnya dia menyarankan, kalau Dusu lebih baik menyetujui pernikahan ini. Atau kalau tidak lebih baik mati saja. Daesu pun terkejut. Tetapi Daesu masih belum menyerah. Dia mencari kedua orang tuanya. Ingin mereka menghadap, dan menolak pernikahan ini. Mendengar anaknya dipaksa menikah. Orang tuanya tentu tidak menyetujuinya. Mafia macam apa mereka? Gangster apaan? Kami pasti tidak akan menyetuinya. Tidak lama kemudian keluarga Jin Kyo pun datang. Dandanan ini membuat suasana menjadi tenang, yang seharusnya acara negosiasi.
malah menjadi acara tunangan. Pada saat ayah Jin Kyo memotong daging sapi menggunakan pisau, malah membuat orang tua Daesu ketakutan, sampai menyetujuinya. Dalam perjalanan pulang orang tua Daesu menasehatinya, demi kebaikan ayah dan ibu, apakah kamu tidak bisa mengorbankan diri? Setelah melewati 2 kegagalan, Daesu pun tidak tahan lagi. Dia buru-buru mencari Jin Kyo, mengatakan kalau keluarga Jin Kyo adalah penjahat. Jin Kyo pun kesal, langsung memberikan tamparan kepada Daesu. Sebenarnya beberapa waktu ini, Jin Kyo mulai menyukai Daesu, tapi mendengar orang yang dia sukai berkata buruk tentang keluarganya, Jin Kyo pun menangis. Daesu tidak tahu bagaimana menenangkan Jin Kyo, hanya bisa memeluknya. Berada di situasi yang sulit ini, membuat suasana hati Daesu menjadi kacau. Dia pun meminta temannya untuk datang ke bar. Tanpa diduga dia tertipu oleh orang-orang di bar. Saat Daesu dan temannya mabuk, mereka menagih dengan biaya mahal. Daesu pun teringat dengan 3 kakak Jin Kyo. Dia meminta bantuan mereka. Mereka pun langsung datang. Melihat adik ipar mereka dibuli, mereka mendatangi orang barnya dan menghabisi mereka. Daesu yang jengkel menyadari sekuat seseorang masih ada yang lebih kuat. Orang yang jahat akan mendapatkan balasannya sendiri. Tetapi mereka tidak mengetahui, bos di balik bar ini adalah seorang pemimpin mafia, dan adalah musuh keluarga Jin Kyo. Demi membalaskan dendam, mereka pun menculik Jin Kyo. Mengetahui Jin Kyo diculik, kakak Jin Kyo bergegas mencari Daesu untuk menyelamatkan Jin Kyo. 2 kelompok pun bertemu. Bau mesiu langsung meledak. Melihat kakak-kakak Jin Kyo, Daesu pun menjadi pemberani dan menyelamatkan Jin Kyo. Setelah melewati masa itu, Jin Kyo menyadari dia benar-benar merasakan jatuh cinta, dan 3 kakaknya semakin yakin dengan Daesu. Demi membuat mereka semakin dekat, mereka pun mulai merencanakan sesuatu. Memperkerjakan seorang model yang tampan, memancing kekasih Daesu, dan sengaja memperlihatkan kepada Daesu. Hubungan mereka pun kandas. Tetapi ini belum berakhir. Mereka menggunakan nama Jin Kyo dan mengirimkan kotak makan cinta kepada Daesu. Daesu yang sedang tersesat di dalam hatinya, tidak dapat menahan perasaan kepada putri mafia itu. Mulailah saat-saat yang menyentuh kakak-kakak Jin Kyo yang sedang kepanasan. Saat mereka sedang berkencan, sengaja membuat lift rusak. Pria dan wanita ini menutup ruangan. Mereka menempel semakin dekat, dan perasaan pun semakin dalam. Pepatah mengatakan, pria mengejar wanita melintasi gunung. Wanita mengejar pria melintasi lapisan benang. Di bawah bujukan rekan kerja, Jin Kyo memutuskan untuk menyatakan cinta. Di sisi lain Daesu juga sudah menyiapkan cincin. Dia ingin membuktikan ketulusan cintanya. Tetapi di saat ini, mantan kekasih Du Su muncul. Melihat mantannya mabuk, Daesu pun membawanya pulang. Jin Kyo yang melihat punggung mereka, pelan-pelan menitikkan air mata. Sesampainya di rumah, mantan kekasih berharap mereka masih bisa bersatu. Tetapi Daesu menolak. Saat melihat Daesu akan pergi, mantan kekasihnya menerima panggilan telepon dari Jin Kyo. Dalam pembicaraan mereka, mantan kekasihnya memanasi Jin Kyo. Mendengar kata-kata itu, dia pun memutuskan melepaskan sendirian pulang ke kampung halamannya. Sebelum pergi Jin Kyo meninggalkan surat email. Dia merasa akhir-akhir ini, dia telah membuat masalah dan meminta maaf. Dan berjanjikan pulang, menjelaskan kepada ayah dan kakaknya, tidak perlu saling mengganggu lagi. Setelah melihat surat email itu, Daesu pun tidak peduli lagi. Dengan cepat mengambil kunci mobil dan mengejar Jin Kyo. Tanpa ragu, Jin Kyo pun terkejar, dan Daesu mengungkapkan isi hatinya. Jin Kyo pun merasakan ketulusan cinta Daesu. Akhirnya dia pun mendapatkan kebahagiaan dia sendiri. Mereka pun akhirnya menikah di gereja. Kali ini mereka menikah tanpa paksaan dan tanpa bohongan. Hanya ada satu pasangan yang saling menerima. Saat pemberkatan dimulai, di luar gangster lain sudah datang. Mereka datang membuat keributan. Demi tidak merusak pernikahan adik mereka, 3 kakak Jin Kyo keluar menghadapi. Walaupun mereka terluka, mereka tidak akan mundur selangkah pun. Di sisi lain setelah Du Su dan Jin Kyo bertukar cincin, mereka berpegangan tangan berlari keluar. Kali ini Du Su sudah menjadi keluarga Zhang. Dia yang tidak pernah berkelahi, juga ikut berdiri bersama kakak-kakaknya.
Dia berdiri demi harga diri keluarganya. Cerita pun sampai di sini. Walaupun ini adalah cerita keluaran tahun 2002. Tetapi tidak bisa dipungkiri film ini sangat bagus. Film komedi Korea. Baru saja tayang. Jumlah orang yang hadir lebih dari 500.000 orang. Tidak sedikit orang tertawa melihat film komedi mafia ini. Di waktu yang sama membuat nama pemeran utama Jin Kyo menjadi terkenal. Meroket dan mendapatkan 350 juta dolar Korea. Bahkan anak kecil pun menyukai film ini. Kami akan terus-menerus memberikan film seri keluarga yang menarik. Dan beberapa film lainnya. Mari tepuk tangan. Kita bertemu lain waktu.